Oke, kembali lagi pemirsa bersama di Fajar Berkah, pasti berkah. Dan luar biasa nih di segmen kali ini kita masih tetap membahas terkait dengan apakah takdir bisa dirubah. Nah, Pak Ustadz, kira-kira takdir sama nasib itu perbedaannya itu seperti apa sih? Iya ya. Kesamaan ya, kesamaan dari takdir sama nasib itu sama-sama ketentuan Allah yang sudah terjadi. Perbedaannya dari bahasa saja ya. Jadi bahasa takdir itu bahasa agama, juga qadar, maksudnya yang qadar itu bahasa agama, takdir bahasa kita, dan ke nasib. Nah, nasib manusia yang sudah terjadi. Kalau ada nantinya sebelumnya ada kodo. Kodo itu adalah kepastian hukum yang sudah dituliskan tadi di Lauhul Mahfuz. Setelah terjadi itulah takdirnya. Nah, berkaitan dengan tadi ada takdir yang bisa dirubah. Betul ya, disampaikan di awal sudah. Karena Allah juga sudah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, innallaha la yughayyiru hatta bikomin hatta yughayyiru bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah nasib setiap orang atau sebangsa kecuali orang dan bangsanya itulah merubahnya. Nah, itu. Oh, berarti tergantung kita juga ya. Iya, Pak Ustadz. Tadi kembali lagi dengan doa dan usaha. Betul. Jadi tidak mungkin nasib seseorang itu akan berubah ketika tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Termasuk sebuah negara, misalkan sebuah bangsa keterpurukan. Seperti kemarin kita di Indonesia ada wabah yang namanya COVID-19. Apabila tidak ada ikhtiar, tidak ada keinginan untuk merubah, mungkin virus itu akan selalu ada dalam kehidupan. Tapi karena kita berubah, alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sudah tidak ada lagi virusnya. Alhamdulillah. Jadi tetap aja harus berusaha ya Betul, Ustadz, pemirsa. Nah mungkin kalau misalkan aku Saira atau mungkin Teh Ririn sedang mengalami nasib yang buruk nih Pak Ustadz, apa sih yang harus kita lakukan agar nasib itu tuh cepat berlalu gitu? Setiap orang pasti mengalami fase seperti itu ya. Ada masanya kita di atas, ada masanya di bawah. Ketika kita mengalami masa keterpurukan dari nasib yang kita alami, pertama satu, kita kembalikan kepada Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu kan berasal dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Nah, yang kedua ya kita bersabar ya. Karena dalam satu riwayat percakapan dalam kitab Nasrul Nubuat ada ini wanas biru alal bala, bersabar terhadap masalah musibah yang menimpa kita. Nah, yang keduanya wanardo bil kodo, kita ridho dengan kodo atau kodar yang sudah terjadi. Kesananya bagaimana kita rubah mindset kita ya, kita rubah ikhtiar kita agar lebih baik, sehingga permasalahan atau kesusahan itu akan berganti dari keburukan kepada kebaikan, dari ketidakbaikan menjadi yang lebih baik. Masya Allah, berarti kuncinya itu sabar dan ridho ya. Sabar dan ridho. Kalau kita amuk-amukan, aduh kumaha orang teh gitu, usaha gini wae, dagang teh rugi wae, ini teh terpuruk saja. Itu hal yang manusiawi, tapi tidak harus terus-menerus kan. Betul. Adalah ikhtiar untuk merubah tadi dengan usaha, ikhtiar, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Jadi Betul, tetap Masya Allah. intinya Kadang harus ujiannya berusaha. lebih berat, kenikmatan yang kita dapatnya juga lebih luar biasa. Luar ya, biasa. Betul. Karena setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmah di belakang itu. Betul. Salah satunya adalah bagaimana Allah ingin mengangkat, meninggikan derajat hambanya, makhluknya, ketika dia diuji dengan satu permasalahan. Tapi ujian itu tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Ya. Jadi kalau Kang Yoga atau Teh Ririn, Teh Saira juga diuji, itulah ujian yang sebenarnya kita mampu menghadapinya. Tapi ketika kita sudah mengeluh di awal, ya itulah ujung-ujungnya kita akan amuk-amukan, misalnya marah-marah, akhirnya mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atau menyalahkan Tuhan kita. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama. Betul, dan terkait dengan ujian nih Pak Ustadz, kita selalu mendengar kalau misalkan Allah itu bakal memberikan kita ujian sesuai dengan kemampuan. Batas kemampuannya, Batas betul. kemampuannya, betul ya. Ya, jadi batas kemampuan Kang Yoga nih, misalkan ujiannya berkaitan dengan keluarga ya, dengan istri dan anak. Tidak mungkin melebihi kemampuan yang Allah berikan kepada saya ujiannya itu. Tetap takarannya tadi, ada takarannya untuk dari itu. Nah, tinggal tadilah balik lagi kepada individu, bagaimana pribadi ini dapat artinya memanajemen sebuah permasalahan, sebuah kesusahan, sehingga itu akan berubah. Merubah nasib, merubah takdir, hanya yang tadi yang bersifat mu'alak ya, bukan kematian, bukan kelainan, bukan kiamat. Yang lainnya bisa
tetap. Karena Allah juga berfirman di surat Al-Ghafir ayat 60 gitu kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Nah, doa ini juga doa yang dapat mengubah takdir kita. Walaupun presentasinya doa itu ada kekuatan. Allah itu punya ketetapan, kita punya permintaan. Dari doa yang kita panjatkan, ya Allah, segera lepaskanlah permasalahan hidup ini, gantilah kesusahan dengan kebahagiaan. Itu kan permintaan kita. Janji Allah, kita minta ya. Ud'uni tadi astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Gitu. Masya Allah ya Saira. Luar biasa banget ya, dan tetap aja kita harus berdoa, Berdoa, itu percaya ya. kepada qada dan qadar. Qadar, iman tuh ya. Jangan lepas kalau kita tidak percaya kepada qada dan qadar, berarti tidak masuk kepada arkanul iman yang 6 itu. Oh, berarti kita tidak sempurna. Namanya rukun, wajib. Kalau harus tinggalkan ikut. berarti kita tidak beriman. Gitu. Bahaya ya. Bahaya, Rukun satunya tidak iman ada. ya, Ini rukun iman 6 ya, dari Iya, betul. iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir dan qada dan qadar. Ah, teu percaya cenah kanu kagenep mah. Berarti orang teh dipertanyakan, oh tidak beriman. Nah, harus 6 bisa ada tidak gitu. sempurna. Tidak sempurna, betul. Ngomongin takdir yang bisa diubah nih Pak Ustadz. Iya. Kalau misalkan kita tuh memang sudah berikhtiar, berusaha, tapi ada saja Pak Ustadz kayak godaan, entah itu disantet, ilmu hitam, segala macam yang membuat kita tuh bernasib buruk. Apakah itu memang sudah ada takdirnya atau bagaimana nih Pak Baik. Ustadz? Jadi kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang bersifat mistis ya. Tapi dalam kehidupan tuh ada bahwa Selalu ada saja. kadang bertanya gini, kunaon saja kenapa Allah itu mengkabulkan orang berbuat sihir kepada kita. Tadi ya berbuat sihir atau apa namanya lah, banyak ya di masyarakat kalau pelet dan lain sebagainya. Iya, dan Kenapa banyak ya bisa banget. terjadi? Nah, itu takdir yang ada. Allah ini kan silakan saja, karena berkaitan dengan ikhtiar usaha itu tanggung jawab kita semua. Misalkan begininya, Kang Yoga teh bogoh atau ya bahasa Sunda itu senang misalkan kepada perempuan dan perempuannya itu menolak, wah nanti saya akan pelet, nah seperti itu. Pakai ilmu hitam. Pakai gitu ya, ilmu Pak hitam. Kita kan mendatangi hal-hal yang berbau hitam, artinya kita bersekutu dengan makhluk Allah yang katakanlah ada yang Allah ciptakan juga ya, seperti jin kan begitu, iblis, nah itu berkolaborasi dengan mereka. Ketika itu terjadi, itu takdirnya. Nah, tapi ada hal-hal bagaimana kita untuk mengantisipasi teh, menghindari supaya kita itu terhindar daripada maaf tadi ilmu hitam, pelet, sihir, santet, guna-guna ada. Nah, ini kan berkaitan dengan kepribadian kita. Betul. Makanya kalau dalam beberapa referensi al-wudu qabla naum. Jadi wudu dulu sebelum tidur. Itu yang salah satunya. Dan kita ketika ini Kang Yoga di rumah, maghrib ini ya teh, maghrib nih. Sebenarnya maghrib itu jangan ada pintu yang terbuka. Harus tertutup gitu ya. Itu salah satu di mana peralihan tugas iblis mengganggu manusia setan itu pada saat maghrib. Makanya ketika dikumandangkan adzan mereka lari begitu. Maghrib itu jangan nih sebenarnya ya. Kan baheula dalam bahasa Sunda ada yang namanya kemana budak urang. Wah disumputkeun ku kelong wewe sebenarnya disumputkeun kelong wewe di luhureun tangkang misalkan ku jurig di atas. Nah pada saat itu memang masa-masa yang kritis. Peralihan itu makanya hati-hati untuk menghindari tadi ya ilmu hitam. Termasuk di jam-jam sepertiga akhir malam. Ini di kalau bahasa Sundana janari leutik masuk jam 1, jam 2, jam 3. Itu harus hati-hati. Ya karena ini kejadiannya sering ya. Pelet, santet, ilmu hitam gunung itu di waktu-waktu seperti itu. Makanya tidak salah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka saya absa karobuka maqama mahmuda. Sok bertahajudlah, salat bangun qiyamul lail di malam hari berzikir membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Salah satu untuk menghindari orang berbuat jahat kepada kita melalui ilmu-ilmu hitam yang dilarang oleh agama. Kalaupun tadi terjadi, ya ada izin Allah. Itu urusannya dengan mereka yang melakukannya. Jadi memang bisa dibilang itu juga nasib buruknya. Nasib dia, buruknya ya. manusia. Nah, ikhtiarnya ya kita supaya terhindar ya. Karena kan kekuatan itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Ya kita bermaunya kepada Allah. Itu mah urusan orang lah ya yang berbuat jahatnya. Dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Untuk kita mah nasib buruk itu misalkan menimpa, segeralah kita mengambil sikap. Ada juga bahasanya yang ruqyah itu ya, ruqyah pribadi, ruqyah mandiri dan lain sebagainya. Gitu. Betul, jadi mau sebagaimanapun kita disakiti oleh manusia juga, biar Allah aja yang membalas ya Pak Ustadz. Betul lah, kita mah jangan berpikir gini, awas kurang sembuh dibalas. Nah, berarti nilai kita sama
Sama buruknya saja. dengan Iya, mereka, betul. ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Karena teh jujur ya, kejadian seperti ini saya alami begitu ya. Karena zaman Rasul juga ada ya. Ketika Rasul mau disihir dengan ada rambut di bawah bantalnya lalu sama Rasul dikencingkan. Nah, ini termasuk dulu peristiwa yang menimpa ibu saya juga pernah terkena guna-guna ilmu seperti itu. Tapi saya kan dulu belum ngeh ya, artinya biasa lempeng dan sudah ikhlas ridho. Ya Allah, kalau memang ini ada orang yang berjahat, saya jadikan kifarat buat penyakit ibu saya. Sudah aman, alhamdulillah. Ya, dipanggil dengan Allah dengan damai, tenang dan husnul khotimah. Nah, begitu. Gak usah dibalas lah ya. Iya, nggak usah ya. Biar Allah aja yang membalas. Biarkan, karena segala perbuatan pasti akan ada hasilnya, ada Oke. balasannya. Gitu. Yang buruk dibalas yang buruk, yang baik insya Allah jihadul khair. Terus bertambah-tambah kebaikan. Betul nih, masih seru nih terkait dengan Iya, seru pembahasan terkait apakah takdir ini bisa Bisa diubah. diubah. Tapi buat teman-teman pemirsa di rumah juga kalau misalkan mau tanya-tanya sama Pak Ustadz Yoga Betul. gitu ya, boleh langsung kontak di bawah ini 0813-9447-7912. Jadi buat teman-teman Biasa dan pemirsa di sekali. rumah jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.